Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nadom Channel yang saya cintai, marilah kita melanjutkan pembahasan tentang Iqra 6. Kemarin sempat tertunda yaitu pembahasan nun mati dan tanwin bila mana menghadapi huruf yang 15 atau huruf ikhfa. Kemarin sudah dibahas ta, sa, ja, da, cu, du. Kita bahas yaitu tentang za. Ini da besar ya disebutnya, ini da kecil istilahnya ya, dan ini da besar. Apabila nun mati dan tanwin menghadapi za atau di sini dzu itu maka harus berdengung atau yang disebut ikhfa. Ini kebetulan ke ikhfa yaitu ikhfa ausat. Pembacanya min dzurriyyah anzik andil qarnain. Kita kepada orang dewasa yang mungkin bisa diterangkan min hukumnya apa sebabnya, itu terlepas dari dua pertanyaan ya. Kalau tajwid kalau saya mengajarkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak itu suka dipertanyakan dua alasannya. Min hukumnya, satu hukumnya, dan kedua apa sebabnya. Min hukumnya apa? Ikhfa. Apa sebabnya? Sebab nun mati menghadapi huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, da, jai, sin, sya, sho, do, to, do, pa, kop, kap, dan seterusnya ya. Min ini disebut ikhfa. Apa sebabnya? Sebab nun mati menghadapi za. Andil qarnain. Hukumnya apa? Ikhfa. Apa sebabnya? Sebab nun mati menghadapi za. Za termasuk huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Tinggal kita sebutkan. Itu cara mengajar. Itu istilah di dalam tajwid itu harus dibolak-balik ya. Dibolak-balik pertanyaan tersebut. Sebab seperti kan membaca Quran, kalau Quran hanya sepintas dibaca mungkin tidak akan mahir gitu, tidak akan lancar. Dan ini juga tajwid harus dibolak-balik pertanyaannya ya, supaya kita lancar. Contohnya seperti kan ini. Yati, panjang pendek. Panjang. Apa sebabnya? Sebab ini kasroh menghadapi ya mati. Apa hukumnya? Hukumnya mad tabi'i. Itu saya yang biasa mengajarkan gitu. Yati hukumnya yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i ada berapa? Ada 3. Sebutkan. 1 patah menghadapi alif, 2 kasroh menghadapi ya mati, 3 dhammah menghadapi waw mati. Yati mang hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Apa sebabnya? Sebab tanwin patah menghadapi za. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Sebutkan gitu. Supaya lebih terus-terusan mahir ya. Au hukumnya apa? Hukumnya yaitu madlin. Ketentuan madlin ada berapa? Ada 2. 1 patah menghadapi waw, 2 patah menghadapi ya mati. Waw mati dan ya mati. Ada berapa harokatnya? Harokatnya ada 2. Miski, ki panjang pendek gitu kalau ke anak-anak gitu. Ki panjang pendek, panjang. Mengapa sebabnya? Sebab kasroh menghadapi ya mati. Apa hukumnya? Hukumnya yaitu mad tabi'i. Ada berapa mad tabi'i? Ada 3. Patah menghadapi alif,
kasroh menghadapi ya mati dan domah menghadapi waw mati, terus sampai seterusnya. Itu biasa pertanyaan yang dilontarkan kepada yang kita ajari supaya mereka mahir ya, sedikit mengetahuinya, jadi semakin lancar. Terus ini zai ya, zi nih. Apabila nun mati atau tanwin menghadapi zi atau zai, maka pembacaannya harus dengung ya, termasuk ihfa. Zila ini termasuk ihfa ausat ya. In zalaltum lananzi'anna au yulqa ilaihi kanjun au takuna lahu jannatayya kulu minha. Terus ya dibaca. Terus nun mati menghadapi si atau sa atau su, itu ini bisa ya tulisannya. Ya, apabila nun mati menghadapi si atau su atau sa itu harus dengung. Ya, contohnya seperti kan min ayatin au nu siha. Nah ini siha. Nung hukumnya apa? Hukumnya ipa. Apa sebabnya? Sebab nun mati menghadapi sa. Sa termasuk apa? Huruf apa? Huruf ihfa. Ada berapa huruf ihfa? Ada 15. Sebutkan. Qaulan sadida. Qaulan hukumnya apa? Kalau misalkan dari sini silahkan. Kau hukumnya apa? Hukumnya madlin. Apa sebabnya disebut madlin? Sebab patah menghadapi waw mati. Ada berapa hukum madlin? Ada 2, yaitu patah menghadapi waw mati dan patah menghadapi ya mati. Lang hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Apa sebabnya? Sebab tanwin patah menghadapi sa. Sa termasuk huruf apa? Huruf ikhfa. Apabila diperjelas lagi, apabila nun mati dan tanwin menghadapi huruf hijaiyah, hukumnya ada berapa? Yaitu ada 3, idhar, ikhfa, idgham, iqlab ya, dan seterusnya. Itu bisa diperpanjang ke sana supaya lebih tahu tajwid. Da hukumnya apa? Hukumnya yaitu mad iwad. Apa sebabnya disebut mad iwad? Sebab tanwin patah diwakofkan, gitu bisa ya. Khom, ini khom hukumnya apa? Hukumnya yaitu idhar sapawi. Apa sebabnya disebut idhar sapawi? Karena mimati menghadapi sa. Ada berapa hukum mimati? Hukum mimati itu ada 3. 1 idhar sapawi, 2 idgham mislen, 3 ikhfa sapawi. Ini termasuk idhar sapawi. Ada berapa huruf idhar sapawi? Ada 20 huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, artinya ada 26. Itu kalau menghadapi ba disebut ikhfa sapawi, kalau menghadapi mim disebut idgham mislen. Khamsatun sadisuhum. Kham kalau idhar sapawi ini pembacaan jangan kham, jangan didengungkan ya, tapi khamsatun jadi langsung dipendekkan kan, ini diperjelas. Khamsatun sadisuhum. Qutilal insanu ma hukumnya apa? Nah, ini kalau ada halisan hukumnya yaitu majaiz munfasil. Ada berapa hukum yang ada halisan? Ada 2, yaitu majaiz munfasil dan mad wajib muttasil.
Bisa nanti apa sebabnya disebut mad zaiz munfasil? Bisa diperjelas sebab mad menghadapi hamzah, ini ada hamzah. Ini mad menghadapi hamzah di dua kalimah. Ini kalau alasan di dua kalimah ini memang harus hafal tentang kalimah ya, jenis-jenis kalimah atau antara kalimah satu dan kalimah kedua itu hafal. Memang ini rada sulit juga ya, sebab ini harus mengetahui satu kalimah dan dua kalimah. Apa sebabnya? Karena ada yang seperti satu kalimah padahal mah itu dua kalimah. Seperti kan kata ya ayyuha, itu kalau ketemu nanti ya ayyuha, itu kalimah satu ya dan kalimah kedua ayyuha ya. Jadi dua kalimah. Ini juga dua kalimah seperti kan satu kalimah ya. Ma akfaroh, nih ma satu kalimah, akfaroh dua kalimah. Jadi bila mana ini mad asalnya ini mad tabi'i ya, menghadapi hamzah. Nah, ini dua kalimah menghadapi hamzah di dua kalimah, maka disebutnya mad zaiz munfasil. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, kita bedakan sajalah. Kalau nih halis ada hamzah, hamzahnya ini dibedakan oleh penyusun ya. Hamzahnya hamzah berdiri, ini hamzah berdiri, maka ini disebut mad zaiz munfasil. Mad zaiz munfasil. Mad zaiz munfasil itu bedanya. Ini disebut mad zaiz munfasil. Cirinya itu hamzahnya hamzah berdiri. Ada juga mad wajib muttasil, kebetulan dekat nih. Min sya'airi, bila nun mati menghadapi nun mati dan tanwin menghadapi sya, maka dengung. Min sya'air. Nah, ini hamzahnya hamzah tergeletak lah, hamzah kecil ini. Nah, ini bisa kita dibedakan nyebutnya, atau bisa kita jadi ciri bahwa ini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Ini apa sebabnya disebut mad wajib muttasil? Sebab mad ini asalnya mad tabi'i menghadapi hamzah di satu kalimah. Kalau ini mah dua kalimah, kalau ini satu kalimah. Kalau pusing